Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Ini masih dengan Mbak Dita, Kang? Atau kita lanjut materi? Ya, ngobrol aja ya. Soalnya aku nggak bisa oret-oret ini. Oh iya. Jadi dibuka berarti, Kang? Hah? Kameranya dibuka. Ini ada King juga ini yang stay. Iya ini. Nah, bukan. Udah nyampe kantor aja ini. Ya nanti apa itu? Ntar malam kan ada selawatan di siap-siap. Oke ya, kita lanjut. Karena saya nggak ada pensilnya. Dan kalau nggak ada pensilnya itu omongannya susah dipahami kan. Jadi mendingan pagi ini kita obrolin buku Hawking ya. Obrolin buku, saya punya obrolin yang ini saja. Jadi saya punya. Wah, mantap ini. Ya, jadi buku-bukunya Hawking itu apa namanya? Saya terjemahkan. Pagi ini kita obrolin ini ya. Teman-teman yang ingin ikutin obrolan ini itu, jadi kita di Kamisan ya, tapi hari ini juga nggak ada Kamisan. Nanti kita mulai awal tahun saja. Jadi untuk acara Kamisan itu tahun 2023 ngobrolin buku ini. Tahun 2022 kita udah ngobrolin bukunya apa itu Transcending Level of Consciousness. Tapi buku yang ini enggak dijual ya. Maksudnya ini hanya koleksi pribadi. Kalangan sendiri ya. Ya, kalangan sendiri. Ini koleksi pribadi saya banyak. Ada yang ini juga. Ini udah terjemahin juga. Udah terjemahin. Nah. Jadi ya untuk bacaan sendiri. Padahal ya ada bahasa Inggrisnya, tapi ya kita perlu ya terjemahin. Ini kita mulai dari sini ya. Pada usia muda, totalitas dan besarnya penderitaan manusia menampakkan dirinya secara spontan sebagai pemahaman yang masif dan tak terbatas. Jadi memang mestinya ya, jadi mestinya itu sejak awal kita mesti lebih cepat tercerahkan, karena pas lahir itu yang kita tetap pertama kali itu kan penderitaan gitu. Semakin ke sini ya, semakin ke sana penderitaan itu. Maksudnya semakin ke sini penderitaan itu semakin multidimensi gitu lah. Dan itu mestinya penderitaan itu, lihat Hawking ketika dia menyadari penderitaan itu adalah pengalaman hidup mengejutkan yang kemudian itu menghasilkan dedikasi untuk meringankan penderitaan manusia dengan segala cara yang tersedia. Ya, sains, filsafat, spiritualitas, neurokimia, kedokteran, psikoanalisis, humor, psikiatri, pengajaran, dan penyembuhan. Jadi ketika orang melihat penderitaan itu bukan kemudian itu dinormalisasi, tetapi itu mesti menghasilkan dedikasi. Jadi teman-teman ketika mendapat penderitaan itu persembahkan karya untuk mengakhiri derita itu.
Entah itu teman-teman menjadi seorang saintis, entah teman-teman menjadi seorang filsuf, menjadi seorang spiritualis, menjadi biologis, apapun itu, ya, apapun itu sebagai persembahan untuk kemanusiaan kita sendiri. Itu kayaknya perlu ditulis gitu ya. Sebagai persembahan untuk kemanusiaan kita sendiri. Jadi modalitas terbesar dari semuanya diberikan sebagai hadiah. Ingat, psikologinya psikologi memberi, bukan mendapat. Ini di Indonesia ini maruknya, ya Allah. Mendapat aja. Nah, jiwa yang tidak mengerti psikologi memberi, itu pasti dia terputus dari robnya gitu, kepengasuhan robnya. Itu penting. Jadi kalau jiwa kok udah umur 40 belum kesadaran memberi pada kemanusiaannya. Jadi sains, filsafat, ini kan kedokteran, psikoanalisis, ini kan hanya sisi-sisi manusiawi. Ya kan? Nah, biasanya kalau jiwa itu sudah umur 40, nggak ngeh dia bahwa di sini itu harus memberi hadiah kepada kemanusiaan itu. Itu jiwa tadi itu kelamaan terputus dari robnya. Artinya, dia sudah lama menjadi rob baru bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya. Nah, rob baru inilah yang maruk. Rob baru inilah yang punya tendensi, punya motif untuk memperoleh. Punya motif untuk memperoleh. Makanya ini harus harus di-break, harus dipatahkan sejak awal tahun 2023. Nanti teman-teman di tanggal 1 ya, di tanggal 1 itu ada kelasnya Mas Camim. Apa itu namanya Mas Camim? Resolusi 2023 bereksistensi di dunia kuantum. Resolusi kok judulnya bagus banget ini Mas Camim. Bikin judul udah kayak bikin disertasi. Ini jadi disertasi Min. Nah ini ya. Di event ini kita mau bahas bagaimana meruntuhkan pandangan materialis. Rusaknya apa ya? Pandangan materialis itu dia menggantikan Rob Allah sebagai Robul Alamin, lalu kemudian keroban itu diisbatkan ke dirinya. Akhirnya dia dia hidup di alam materi. Nah di kuliah udah kayak judul disertasi pokoknya. Resolusi 2023 kita patahkan motif having itu menjadi potensial aktual, menerima dan memberi. Menerima dari Rob, memberi kembali pemberian dari Rob itu. Jadi yang kita terima dari Rob kita hadiahkan ke kemanusiaan kita sendiri. Hanya judulnya Resolusi 2023 bereksistensi di dunia kuantum. Jadi orang-orang yang bereksistensi di dunia kuantum, dia mengerti itu. Entah dia mengakui apa enggak, dia mengerti bahwa dia menerima potensi dari Robnya. Dan tugasnya lah mengaktualkan potensi dari Rob tadi sebagai hadiah bagi kemanusiaan. Nanti dibahas siapin. Ikut. Ini 200.000 ini hanya harga parkir di mall nih.
Gak usah mahal banget 200.000 ini. Ini harga parkir di mall. Itu pun hanya parkir masuk, belum parkir pulangnya. Oke ya. Oh, aku udah daftar, alhamdulillah. Jadi ini jangan 2023 kita mesti restorasi dengan rob yang sejati gitu. Hanya yang bersaksi bahwa dia telah menerima potensi dari robnya, itu nanti yang mampu memberi hadiah bagi kemanusiaan yang merupakan sisi-sisi manusiawinya sendiri. Ini soalnya hidup ini tidak ada yang ngajarin hal-hal yang pokok, hal-hal dasar. Iman itu kita tidak ada yang ngajarin. Langsung aja, anak kecil manasik haji. Hal-hal yang pokok ini loh. Hal-hal yang terkait dengan iman. Mengimani Rob itu kan lebih penting itu. Karena kenapa? Lah manusia sekarang itu sudah larut dalam budaya material. Itu Mas Angin daftarnya gimana? Nah, ini loh di ini orang udah cari-cari daftar itu. Angel. Geliling daftar Ya jadi ini pokoknya di 2023 nggak ada lagi kita yang motifnya itu maruk. Maruk itu, sifat toma itu ya. Ini kan tema kita menjelang tahun baru ini toma, rakus. Rakus itu karena kita telah mengingkari rob yang sejati dan telah mengisbatkan keroban itu pada pikiran kita sendiri. Itu dasar dari kerakusan pada dunia. Itu nanti dia akan berhadapan dengan surat Tabarok nanti. Jadi kalau pondok-pondok itu orang disuruh baca surat ada Tabarok, Ar-Rahman, Waqiah. Itu progresif sebenarnya. Di surat Tabarok itu rob yang apa ya? Rob palsu tadi dipanggil oleh Al-Malik. Surat Mulk. Jadi diinterogasi sama Al-Malik. Kamu ngaku jadi rob tuh udah bisa bikin apa? Saya Allah, saya penemu lampu listrik. Kata Allah, saya menciptakan matahari dan bulan. Nggak pakai batu bara. Jadi yang sudah kan Tabarok kan begitu. Tabarok itu kan surat Mulk itu kan. Jadi surat Mulk itu di awal-awal itu konteksnya karena jiwa ini sudah mengkudeta rob yang sejati, maka itu dia berhadapan dengan Al-Malik. Ya kan? Al-Malik. Al-Malik itu dipanggil si yang sudah magang, sudah profesional menjadi rob. Ini sebenarnya wasilah sugi itu wasilah mendapatkan duit kan? Itu malah perolehan gitu loh. Mestinya 3 surat ini 3 surat yang terkait dengan pelarutan, melarutkan yang mulk itu, Tabarok itu, melarutkan kesombongan jiwa kita terhadap robnya, itu Tabarok itu. Tabarok. Makanya dimulai dengan saya ini Al-Malik dan Qadirun. Kalau Qadirun itu semau-mauku. Saya ini Al-Malik semau-mauku. Mau tak hajar kau bisa. Tapi saya juga ini Al-Aziz, bisa memberimu amnesti dan bisa mengampunimu. Bisa mencabut kemarahanku ini dan bisa memberikan kamu kasih. Saya kan begitu pembukaannya surat Tabarok itu kan. Ar-Rahman, ya Mas William, Ar-Rahman. Wah itu nanti kita akan coba psikologi 3 surat itu luar biasa. Mungkin kita spill di acaranya Mas Camin ya.
Kita spill di acaranya Mas Chanu. Selama kamu menjadi Rob, kamu nggak akan pernah bisa masuk ke dunia kuantum. Icip-icip aja enggak. Itu yang ditulis oleh Al-Alama Joe Dispenza itu kan. Kamu nggak bisa masuk dunia kuantum kalau kamu menjadi somebody. Kamu nggak bisa masuk ke dunia kuantum kalau kamu telah menjadi Rob bagi dirimu sendiri. Kamu nggak bisa. Ngicip-icip aja itu nggak mungkin. Kamu hanya dapat ampasnya doang untuk hidupmu tuh. Kalau kamu menjadi somebody itu, menjadi somebody itu berarti kamu telah menjadi Rob bagi dirimu sendiri. Itu dasar maruk itu bukan kemiskinan. Kemiskinan itu turunannya itu. Setelah jadi Rob nanti dia miskin tuh. Nanti kayak Suketek itu, nah ya kan investasi hilang. Itu karena kita sudah lama menjadi Rob, menggantikan Rob yang sejati. Udah profesional jadi Rob, udah disekolahin. Jadi seluruh sekolah, ini hantam lagi sekolah ini ya, seluruh sekolah di dunia modern, itu sekolah yang mendidikmu untuk menjadi Rob yang profesional. Jadi sarjana agama biar kamu jadi Rob. Kamu usahakan rezekimu sendiri. Kamu yang create rezekimu sendiri. Itu dia motifnya ya, motifnya. Orang sekolah diajarkan untuk menjadi Rob yang profesional. Makanya makin lama makin berat hidupnya. Peradaban juga makin berat. Kenapa? Robnya udah mau bangkrut, nggak bisa lagi mengatasi kompleksitas kenyataan. Syekh Al-Alama Joe Dispenza memang mantap mengeluarkannya. Jadi orang Barat itu yang selama 400 tahun berjuang menjadi Rob, sekarang itu menyerah dia. Mereka sudah, kita kembali saja ke Robul Alamin. Memang belum la ilaha illallah, tapi dia sudah mengikrarkan Rob itu. Sementara di sini, itu baru gencar-gencarnya ingin menjadi Rob. Kenapa? Selama ini, dia jadi Rob yang tidak terlatih. Kurang pendidikan jadi Robnya. Ya paling maling baju tetangga. Setelah terlatih, korup uang negara. Itu udah Rob yang terlatih. Dia kan korup itu untuk menyelamatkan masa depannya kan. Untuk menyelamatkan masa depannya. Makanya ketika saya tanya, Mbah masa depanku gimana? Dihajar. Kamu mau menjadi Rob. Kamu menjadi Rob bagi dirimu sendiri. Tanya-tanya masa depan. Tamak kamu itu. Robmu itu udah mau kalah. Robmu itu udah nggak ada prestasinya. Lalu kata saya untuk saya training Rob anyaran itu biar berprestasi ya. Kan gitu kurang lebih. Kalau kita lanjutkan secara imajiner kan begitu. Secara imajiner. Oke, itu nanti ya. Jadi di 2023 kita sadar Rob. Nggak usah lagi saya kuat, saya mampu, tinju langit, guncang bumi, tepuk dada, nggak usah diabetes kamu nanti. Itu kan latihan untuk self-confidence menjadi Rob baru. Kita kan di training selama ini di psikologi. Mana psikologi ini? Panggil dia. Di training itu untuk confident menjadi Rob. Yes. Woo! Kita selama ini nggak ngerti itu. Yang kita pelajari itu bukan pada yang tataran kontennya, motifnya. Kalau diperiksa motifnya, self-confident, itu confident menjadi Rob. Makanya dalam psikologinya Dr. Bagus Riono, beliau adalah Presiden Asosiasi Psikologi Islam Sedunia, mengatakan self-confidence ini racun bagi jiwa.
harusnya itu bukan self-confident. Harusnya itu adalah roja, harap, hope. Bukan self-confident. Apapun yang dikaruniakan Rob kita saat ini, itulah yang terbaik. Itu namanya roja, itu kan begitu. Hope namanya. Dikritik tapi itu suara itu enggak jelas. Kalah sama suaranya motivator. Padahal Pak Bagus ini presiden Asosiasi Psikologi Muslim Sedunia. Rumahnya di Jogja. Beberapa kali diskusi sama beliau. Wah, iki racun nih. Apapun yang kita terima saat ini di alam kuantum, per saat ini demi per saat ini, itu yang terbaik dari Rob. Itulah hope itu. Nah, self-confidence-ku, saya bisa, saya mampu, yes. Kita disuruh mengkreasi emosi confident itu kan. Tapi motifnya apa? Jadi Rob. Pokoknya 2023, Rob anyaran itu kita KO bareng-bareng. Setuju nggak nih? Kita bahas di resolusi kok tiap tahun mobil, motor. Robnya diganti dulu loh. Ya temanku di dapur mau nambah istri lagi, resolusi 2023. Melanjutkan resolusi 2022 yang belum tercapai. Ini gimana? Dan anehnya ini kan perkara iman. Ini tidak diajarkan. Orang lebih kemudian tuh mendahulukan manasik haji. Loh ini keliru sudah ini. Hal-hal yang keimanan itu harus jelas sejak awal. Karena itu adalah fondasi untuk peragaannya. Apa yang mau diperagakan kalau nggak ada fondasinya? Kopong. Ini kan 2023 yang nalar sungsang, Rob anyaran itu kita lemes. Bikin capek. Aku yakin dan aku percaya iki wes omongan yang mulai mendahului Robnya. Aku yakin, aku percaya tahun 2023 aku bisa berpenghasilan 100 juta per bulan. Yes, teriak. Biar emosionalnya hidup gitu. Good. Lama-lama jadi korban permainan manipulasi emosi saya. Bukan soal duitnya ya. Motifnya itu, Robnya itu dia belum ini. Dia ingin menjadi Rob training di mana-mana gitu. $200.000 daripada buat tahun baruan. Ini saya 200.000 ini. Ya buat sewa hotel nggak cukup nih, karena saya hari ini di Jogja ini. Hari yang sama itu saya hadiri puncak haul ya. Mbak Marjuki. Acaranya seharian lagi. Mas Cami gawe acara keseharian. Udah kayak MTLOC ya. 200.000 lagi. Aduh. Apalagi nih Jogja pada naik hotelnya. Yes. Kalau saya ke Jogja itu yang ikut 4 orang minimal, berarti minimal 2 kamar. Kan nggak sendirian. Kalau pergi sendirian, pergi berdua aja, pensil hilang. Pensil harganya 2 juta. Yang ketiga adalah setan. Pensil itu 2 juta loh. Pensil IP3. Wah, tenang loh. Jadi lama-lama IPT hilang ini. Kalau pergi berdua itu, mesti bawa tambah lagi. Tidur musola bang, wes. Nanti dicurigai, ngerepotin marbot, iki sopo ya? Rambutnya gondrong, brewoan, kumisan, walindu. Ini ketane iki maling kota amal iki. Ini Rob yang di level yang lebih rendah. Rob level garong. Ini kita nggak bisa kita ngomong secantik Hawking ini. Kalau kita itu belum ngeh, kalau itu kita sudah lama menjadi Rob.
Ini nih yang parah ini. Dan ada kecenderungan sekarang itu di kalangan orang beragama mulai menggantikan keimanan mereka dengan psikologi positif. Pondok-pondok itu mulai sekarang gandrung dengan psikologi positif. Udah mulai gandrung loh. Iki pondok opo. Ya kan. Padahal kan itu kehidupan ini, lo dasarnya adalah kenondualan dengan Allah, dengan Rob, dengan Al-Malik, dengan itu kan iman namanya. Kenondualan dengan Allah, kenondualan dengan Rob, kenondualan dengan Al-Malik, Al-Qudus, macam-macam. Itu kan namanya iman. Memang dikira iman itu apa? Itu kan kenondualan dulu. Kenondualan. Iman itu adalah kenondualan. Makanya itu, ya, makanya untuk bisa ke sana, ke kenondualan itu, setelah kita menjadi Rob sekian puluh tahun, setelah ilah kita itu adalah Michael Jackson misalnya, setelah ilah kita itu para artis-artis itu, maka kemudian tuh ayatnya kan, fa'alam annahu la ilaha illallah. Secara filosofis bahwa ketahuilah selama ini yang harus kamu nafikan dari dirimu itu apa? Itu kan maksudnya fa'alam annahu harus diketahui itu. Bukan hanya dibaca tapi nggak diketahui. Nggak apa-apa sih kalau baca tapi progresif ya. Ketahuilah, ya tuh. Ketahuilah falam anahu la ilaha. Diri-diri yang harus kamu nafikan itu apa? Diri yang telah menjadi Rob anyaran. Diri yang telah mengambil ilah yang lain. Diri yang telah menjadi Malik. Diri yang telah menjadi macam-macam dirinya sendiri. Ya kan? Itu harus diketahui sejak awal. Baru kemudian tuh dilarutkan oleh kehadiran non-dual tadi. Jadi dualitas itu hanya larut dalam kesadaran non-dual. Masalahnya iman itu bukan tentang kenon-dualan sekarang. Iman itu tidak diperhatikan. Langsung aja manasik haji masih TK itu, ya Allah. Langsung ke sana larinya itu. Ya kan? Imannya sendiri itu tidak pernah di... Mana ada sih orang belajar iman? Di mana bukan belajar iman? Enggak pernah. Langsung belajar fikih. Mestinya itu bersamaan. Iman, fikihnya itu kan bersamaan tuh. Jadi ini praktek fikih tanpa iman. Lagi lebih, itu namanya celaka dia. Dia praktek fikih tanpa iman celaka. Masih mending yang nggak praktek, nggak celaka gitu. Tapi tersesat. Murid SMA latihan jadi manten, masya Allah, langsung fikih keluarga gitu. Langsung fikir agama bukan lagi agama wes itu hanya mekanik. Nggak boleh disebut agama kalau hanya praktek mekanik, karena robot pun bisa itu. Ini udah nggak ada lagi agama pokoknya. Islam di KTP itu bukan agama, itu komunitas. Islam di KTP kita itu bukan agama maksudnya, itu adalah komunitas mana. Jangan dikira itu agama, salah itu. Itu bukan agama. Harusnya itu kelompok Islam. Jangan agama, harusnya itu kelompok. Ya kan? Nggak boleh kelompok agama. Bukan agama itu sendiri. Jadi yang di KTP itu bukan Islam, tapi itu kelompok. Kelompok. Jadi dia bukan agama, tapi kelompok keagamannya apa? Seperti itu. Jadi ini kita malu juga
ini membaca tulisan Tolkien, malu. Dia udah bisa berpikir memberi robnya sebagai hadiah bagi kamu. Lah kalau kita ini kan sedekah itu bukan untuk memberi, biar mendapat lagi. Biar mendapat lagi. Itu yang salah bukan ayatnya, itu yang salah motifnya loh. Mestinya kalau dia menerima dari robnya dan penerimaan tadi dia bersyukur, makin deras itu dia tanda tangan ke robnya. Bukan kemudian makin sedekah motor nanti berharap mana ini yang antar Mercy. Akhirnya sekali datang Mercy, iya Mercy ambulan. Mercy-nya itu ambulan, kamu udah gila. Gila perolehan. Jadi umat ini aduh ya Allah, masyarakat ini ya Allah, nggak pernah diajarkan basic iman. Nggak pernah diajarkan basic iman. Diajarkan tuh hanya praktek operasional. Motifnya. Motif hasil itu tidak dihitung. Kenapa? Dia dasarnya salah. Mana ini 100 kali lipatnya nggak datang. Ya itu karena ya kacau lah pokoknya ini ya. Yes. Malu kita baca tulisannya Mbah Hawking ini. Memberi dong. Kenapa? Dia paham dunia kuantum. Dunia kuantum itu adalah dunia di mana kamu bisa bersaksi bahwa roh itu telah menyediakan semua potensi. Anything is possible di sana itu. Jadi karunia di alam kuantum itu kamu bersaksi bahwa karunia rohmu itu Masya Allah. Tinggal kamu mau apain ini. Karunia itu. Ketika orang menjadi somebody, karunia tadi hilang tak tersisa. Disitulah kamu jadi Toma. Karena nggak ada lagi karunia dari rohmu yang bisa kamu persaksikan. Karena kamu sudah masuk ke alam tanpa. Semua sudah disertifikasi orang lain. Kamu lahir hanya di kontrakan kecil. Itu pun belum bayar 12 bulan. Gimana kamu bisa bersaksi kamu diasuh oleh rohmu? Kalau kamu hanya bersaksi di alam tampak. Kamu lahir di kontrakan, ya kan? 12 bulan enggak. Malah yang beliin susu, ibu kontrakannya. Gimana mau bersaksi? Oke ya, tuh. Jadi waduh kita mesti kalau mau tahu karunia roh kita, lihat di dunia kuantum. Orang barat itu sudah begitu. Sakit mereka nggak ini lagi, udah nggak ngunyap obat itu. Mereka ke dunia kuantum menerima karunia dari rohnya. Lihat ceritanya Bu An di buku apa tuh ya? Di buku Becoming Supernatural. Betapa keramatnya jiwamu kalau kamu serahkan hidupmu itu diurus oleh rohmu. Keramat kamu. Yang dikasihkan oleh roh itu alam potensi. Potensi yang bisa kamu bikin jadi. Ya, dia kasih tepung. Kamu mau bikin onde-onde, mau bikin kue garing, itu terserah kau lah. Itu suka-suka kamu gitu. Nah, tapi kita kan imannya ini iman di alam tampak. Ya nggak ada karunia gitu. Tanah udah dikapling sama Ciputra semua. Lah iya, nyatanya begitu di alam tampak kan. Tanah udah dikapling sama Ciputra oleh grup-grup properti. Akhirnya kita nggak ada rob ini. Soalnya dari kecil saya lihat bapakku ya kerja cari makan, nggak pernah diurus oleh robnya. Kalau dia tidak masuk, dia kelaparan. Itu kan persaksian jiwa itu. Ya gimana mau bisa menyaksikan rob? Bersaksinya pakai mata. Alam kuantum dong, pakai kolbu. Yes.
Pokoknya nanti di go. Ini resolusi tiap tahun tuh itu gitu ya. Resolusi tiap tahun kok ke Singapura. Apa sih Singapura? Bukan xenocentris ya. Maksudnya itu apa sih bangkanya lihat singa yang kencing dari mulut gitu loh. Terus mendingan kita kelas-kelasan kayak gini, pelajari iman ya kan, kuantum ilmu. Masa kencing, apa namanya itu, singa kencing dari mulut loh. Iki salah kedaden kata orang Jawa itu. Yang salah kedaden itu sekarang dipamerkan sebagai kemewahan. Itu salah. Mana ada singa? Itu kalau saya ketemu singa, saya suruh nuntut ke pengadilan persingaan. Kamu citramu kok bisa kencing dari mulut itu singa dimensi berapa gitu. Singa dimensi keberapa gitu. Itu kan singa salah kedaden kata orang Jawa itu. Singapura. Oh gitu. Dan itu orang kita itu bangga kalau sudah foto di singa yang kencing dari mulutnya itu. Ya Allah. Lihat kampungnya itu udah kayak lihat tong sampah. Lihat singa yang salah kedaden itu disebarin kemana-mana. Saking dia ingin menjadi rob yang bisa seperti mereka itu. Jadi impian terbesar anak-anak milenial itu adalah menjadi rob seperti rob-rob yang sudah canggih itu kan. Padahal orang barat udah kapok jadi rob. Itu karena nggak baca sejarah. Salah melihat keelitan gitu. Kenapa? Ya soalnya juga tukang ceramahnya begitu sih. Yang dipamerkan tuh Timur Tengah. Akhirnya anak-anak ya kena xenocentris. Pokoknya kalau ustadznya itu nggak ada basic Timur Tengah, itu pasti kurang canggih pemahaman imannya. Sini kau Timur Tengah ya. sini. Kita dibikin xenocentris dengan cara apapun. Soal keilmuan lah, soal baju, soal yang paling seksi. Sampai akhirnya di Madiun ada patung Singapura juga. Masya Allah. Mendingan patung pecel aja, Bu Riyadni udah bikin patung pecel. Ngapain kok? Kemudian patung singa itu dikultuskan menjadi simbol kemakmuran. Wah, astagfirullah Indonesia. Darurat iman kita ini. Darurat iman. Darurat iman Indonesia itu. Generasi milenialnya nggak ngerti hidup ini dari mana ke mana. Nggak ngerti. Kenapa sih harus Singapura yang jadi simbol kemewahan? Kenapa nggak kotoran burung pipit mewah itu? Lo itu potensi dari robnya. Lo itu potensi dari robnya lo itu. Kita itu sudah gagal memahami mana yang mewah. Mewah mana? Jejet sama cakrawala. Cakrawala lah. Meskipun di jejet ada gambar cewek yang pakai tank top. Itu hanya gambar, bukan kenyataan. Itu gambar mati yang digerakkan secara animate itu kan. Animasi itu kan digerakkan artinya kan. Gimana sih? Wah, capek aku, wes. Wes, bar, yo, wes, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kalau pesertanya nggak 500, wah kebangatan kelasnya Mas Tan. Besok nggak ada TBP, wes. Langsung aja tanggal 1, wes. Terima kasih teman-teman. Silakan daftar ya bagi yang belum daftar untuk acara tanggal 1 resolusi 2023. Kita bertemu di next, nanti tunggu aja info dan pengumumannya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.